Oke, ini karena udah malam juga, jadi gua harus agak cepat sedikit bikin konten ini. Ini nggak tahu ya, entah gua doang atau kalian juga ngerasain, tapi gua nggak terlalu excited soal event Apple Let Loose yang akan hadir di tanggal 7 Mei 2024. Ya, anyway, buat kalian yang penasaran, di video kali ini gua akan nge-share sedikit rumors-rumors yang beredar belakangan ini untuk event Apple 2024 di bulan Mei tanggal 7 ini. Nah, kalau dilihat sebenarnya dari promo materialnya ini terlihat jelas kalau event ini akan diisi dengan line up produk iPad. Ya, seperti yang kita tahu juga di 2023 kemarin nggak ada iPad baru yang launching. Nah, ini justru mungkin karena penjualan iPad itu cukup ngedrop di tahun 2023. Dan dari rumor-rumor yang beredar di Apple Event Let Loose ini, Apple akan meluncing line up iPad terbaru. So far dari yang gue tahu itu akan merilis dua varian. Yang pertama itu iPad Pro line up dan iPad Air line up. Nah, ini gue sebenarnya sangat menyayangkan sih, karena gue berharap Apple akan merilis new iPad mini di event kali ini, tapi kayaknya nggak ada nih berita bagus. Justru gue sebenarnya akan excited tentang acara ini kalau misalnya memang ada iPad mini yang bakal di launch sama Apple. Tapi ya ternyata nggak ada, jadi sad ya. Balik lagi dari rumors Apple yang beredar belakangan ini bahwa Apple akan menghadirkan line up iPad Pro mereka dengan chipset terbaru. Berarti seharusnya secara performa ini akan meningkat jauh dari iPad Pro sebelumnya. Nah, menariknya lagi, ini sih sebenarnya jadi asumsi sebagian banyak orang, iPad Pro yang terbaru nanti harusnya dilengkapi dengan chipset M3. Ya kan, kemarin itu terakhir iPad Pro itu keluar dengan chipset M2. Dan harusnya karena MacBook juga baru aja launching dengan chipset M3, di iPad Pro yang baru ini kan harusnya M3 juga. Tapi ada berita yang mengejutkan. Belakangan ini terdengar baru banget nih beritanya. Jadi Apple akan merilis iPad Pro dengan menggunakan chipset M4. Ya, ini sih sebenarnya berkaitan dengan rumors-rumors yang beredar juga bahwa Apple akan membawa AI ke device-nya mereka. Ini kalau dilihat kayak ngikutin siapa ya? Nah, chipset ini yang bakal ngebantu mengenhance agar iPad bisa memiliki AI. Dan ya pasti juga nanti akan keluar the most powerful iPad yet. Ya, ini bahasa Apple banget sih. Selain itu, soal AI tadi, iPad Pro ini secara desainnya memang nggak akan berubah banyak. Tapi ya paling lebih tipis yang begitu tuh. Bentuknya mungkin mirip-mirip aja kayak yang iPad Pro sebelumnya. Tapi yang pasti di iPad Pro line up terbaru ini akan mendapatkan upgrade layar OLED. Nah, sebelumnya kan itu mini LED. Tapi juga ada rumors yang beredar kalau OLED ini cuma didapatkan pada iPad Pro 12,9 inch. Berarti yang 11 inch ini tetap mendapatkan layar serupa dengan iPad Pro M2 yang kemarin. Ya sama aja gitu kan. Nah, selain itu mungkin perubahan yang nggak terlalu signifikan, cuman ini yang udah banyak dikomplain sama orang-orang di luar sana kalau orientasi kameranya akan berubah dari yang letaknya tadinya di sisi portraitnya iPad, sekarang akan ada di sisi landscape. Nah, ini kan sebenarnya ya tab yang gue pakai aja sekarang sudah di landscape ya, alias di sisi yang panjangnya, bukan sisi yang pendeknya. Ya, ini karena mungkin banyak orang yang pengen menggunakan iPad-nya untuk Zoom call meetings or online meetings lah yang kayak gitu-gitu. Tapi kan kalau misalnya menggunakan iPad yang sebelumnya itu kita ngelihat itu kayak ke sisi sebelah sana nih. Sementara kalau misalnya ada di posisi landscape itu kayak kita ngelihat langsung ke orang yang sebagai lawan bicara kita. Kayak ini ya, kayak iPad 10 ya. Kan iPad 10 udah mulai duluan menaruh lensa itu atau kamera itu ada di posisi landscape-nya. Dan ya kurang lebih sih sebenarnya cuman itu yang beredar di luar sana. Tapi kalau di line up iPad Air
most likely akan mendapatkan perubahan atau upgrade chipset dari M1 yang sebelumnya ke M3. Ini M3 ya, bukan M2. Lihatnya itu kayak Apple mau bikin iPad Air ini sebagai second optionsnya dari iPad Pro. Ya kayak MacBook, ada MacBook Pro kan, terus ada MacBook Air. Nah, tapi juga iPad Air akan mendapatkan penambahan satu line up lagi. Kalau tadinya kan iPad Air itu ada di 10,9 inch. Nah, sekarang Apple akan menambahkan satu varian lagi dengan size 12,9 inch. Ini the most biggest iPad Air yet, ya. Karena mungkin adalah sebagian orang yang pengen menggunakan iPad Pro yang ukurannya besar tapi secara budget tidak mencukupi, ya akhirnya mereka menghadirkan iPad Air dengan line up size terbaru yaitu 12,9. Dah, cukup soal iPad. Nah, sisanya ada rumors terkait Magic Keyboard-nya Apple. Nah, ini akan di-revamp lagi sesuai fungsionalnya karena banyak orang yang akan menjadikan iPad itu sebagai secondary laptopnya juga kan. Nah, di Magic Keyboard terbaru ini Apple akan merubah sedikit tapi tidak banyak, yaitu memperbesar trackpadnya. Ini kan akan menyerupai laptopnya mereka, MacBook Pro atau MacBook Air itu kan trackpadnya lumayan besar kan. Terus juga rumors terakhir itu selain Magic Keyboard akan ada Apple Pencil 3. Nah, ini secara rumor sih memang nggak terlalu banyak beredar di luar sana, tapi yang kita tahu pasti Apple Pencil akan mendapatkan perubahan dari finishingnya. Nah, ini sekarang finishingnya glossy dan juga akan ada tambahan satu varian warna blacknya. Dan ada lagi nih sebenarnya dari rumors yang beredar itu bahwa akan ada fitur squeeze di Apple Pencil. Kalau yang kemarin itu kan masih tap ya. Nah, sekarang akan ada fitur squeeze. Tapi gue nggak tahu pasti karena memang ini rumors itu simpang siur banget beritanya. Ada yang bilang pakai haptic feedback lah. Itu kayak bukan Apple banget dan kita nggak tahu rumors ini mungkin ya cuman orang iseng aja biar beritanya terus bergulir. Ya, jawabannya yang pasti akan kita lihat di tanggal 7 Mei nanti pada saat event Apple Let Loose. Yaudah, paling itu aja ya. Nanti gue akan buatkan videonya soon after eventnya berlangsung. Jadi kalian stay tune terus aja. Buat kalian yang udah nonton nih sekarang ya, thank you ya udah mau gue update sebentar aja. Like always, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, komentar, atau saran silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir, like video ini kalau lo suka, subscribe kalau lo belum subscribe, and I'll see you in the next one.